Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya. Saudara, saya percaya hari ini kita datang dengan segala keadaan kita. Mungkin kita datang dengan keadaan yang berbeda-beda, saudara. Mungkin ada yang dalam keadaan di atas, ada yang keadaan di bawah, ada yang keadaan bersuka, mungkin ada yang dalam keadaan berduka, saudara. Tapi saya percaya, saudara,
Setiap kita memiliki yang namanya musim, amin saudara. Apapun musimmu, mungkin kau lagi musim di atas, engkau musim di bawah saudara. Tapi satu hal saya percaya saudara, ada Tuhan yang tidak pernah berubah dalam setiap musim kehidupan kita, amin saudara. Biar hari ini kita datang ke rumah Tuhan dengan iman kita mau berjanji, kita mau deklarasikan bahwa Tuhan apapun yang terjadi Tuhan, janji kami satu, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Mari sama-sama saudara kita angkat tangan kita yuk. Tuhan kami angkat tangan kami Tuhan. Tanda kami berjanji kepada Tuhan. Apapun musim kehidupan kami tahu ada Tuhan. Sekali Tuhan Yesus, selamanya Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di setiap kami datang dengan segala keadaan kami tahu Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah-Mu, siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Sekali berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Datang dengan segenap hati kami nyatakan kepada Engkau pagi hari ini Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan dengan iman. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bersama-sama katakan dengan iman kita pada dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, nyatakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin, kami percaya Tuhan. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta
Mari ambil waktumu sembah Tuhan ya saudara. Apapun musim kehidupanmu sama-sama sembah Tuhan saudara. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord. Diserukan kepada Engkau Tuhan Yesus. I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord. Dengarlah seruan kami umat-Mu, kami nyatakan Tuhan, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt
Kami percaya Allah bersama dengan kami Tuhan. Kami siap dibangkitkan menjadi umat yang lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai sama-sama sepakat kita katakan. Amin. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan paling baik buat Tuhan Yesus. Saya mau melihat tangan-tangan orang-orang yang lebih dari pemenang ada. Wow, sorangan haleluya. Sorangan haleluya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau rise up and be victorious. Amin. Amin. Ini setiap kami umat-umat Tuhan. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Rise up, be victorious. Katakan. Rise up, be victorious. Now is the time to wake up, stand up, lift up the name of Jesus. Be victorious. Mari sama-sama kita mau berikan lagu baru untuk saudara. Haleluya. Mari umat-umat Tuhan satu suara. Rise up, be victorious. Rise up, rise up. Rise up, be victorious. Say now is the time. Now is the time to wake up, stand up, lift up the name of Jesus. Be victorious. Mari bersama-sama, come on. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord, showing His power and glory to this generation. Rise up, be victorious. Mari tepuk tangan di atas kepala, come on. Mari umat-umat pemenang katakan. Rise up, be victorious. Rise up, rise up. Rise up, be victorious. Say now is the time. Now is the time to wake up, stand up, lift up the name of Jesus. Be victorious. Let us declare, come on. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord, showing His power and glory to this generation. Rise up, be victorious. Let us declare, come on. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord, showing His power and glory to this generation. Say, rise up, be victorious. Mari kasih tepuk tangan paling baik buat Tuhan Yesus. Sekali lagi tepuk tangan paling baik buat Tuhan Yesus. Sorangan haleluya. Come on. Saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Siapa orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus? Say rise up and be victorious. Listen
Yuk katakan dengan padu, katakan yuk. Ku berdiri dalam siapa saudara? Amin. Kau yang memberi, bersorak semua kau. Terpujilah. Siap sekali lagi ya, sama-sama kau. Sungguh besar kau Tuhanku, kau menisa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan terpujilah nama Tuhan yang sepakat. Kasih tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan semua. Terus berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita ajak untuk kita sama-sama berdoa. Bapa, bagi bangsa Indonesia ini Tuhan, kami perkatakan diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Bangsa yang dilimpahkan kedamaian dan kemakmuran. Bangsa yang besar untuk terus maju, untuk terus melaju. Kami percaya Indonesia telah dan sedang alami lawatan Roh Kudus dan pertobatan jiwa-jiwa. Dan untuk beberapa wilayah yang terdampak kekeringan, kiranya diberikan curah hujan yang secukupnya. Mata-mata air mengalir dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi pemerintahan yang ada saat ini ya Bapa, kami berdoa biar turun hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau atas Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin, atas kabinet, lembaga pemerintahan, dan setiap kepala-kepala daerah yang ada boleh bekerja dengan kepemimpinan yang berintegritas, melayani, membawa kesejahteraan dan keadilan atas setiap rakyatnya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, diberkatilah gembala sidang kami Pak Niko dalam mempersiapkan dan menjadikan setiap jemaat Tuhan bangkit dan jadi pemenang, serta membawa api Pentakosta ketiga sampai ke bangsa-bangsa, sehingga terjalin unity antar tubuh Kristus yang ada. Kami berdoa biar seluruh keluarga besarnya aman dalam perlindungan Tuhan. Dan diberkatilah Gembala CK7 Dr. Yanto dalam membawa setiap umat Tuhan di CK7 ini menjadi umat yang layak dan berkenan bagi Engkau. Kiranya perlindungan Allah yang sempurna ada atas Dr. Yanto dan keluarga besarnya. Dan tak lupa kami berdoa buat generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada di tempat ini boleh muncul bercahaya, menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus, cerdas, sehat, berhasil dan beruntung. Diberkatilah anak-anak muda kami ya Tuhan, baik dalam keluarga umat-Mu, bangsa Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Biar lahir generasi Yeremia yang memuliakan nama Tuhan, membanggakan keluarga, dan menjadi berkat untuk generasi ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Engkau Tuhan yang telah membentuk setiap kami, sehingga kami percaya sampai saat ini Engkau juga Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penolong bagi hidup kami Tuhan. Sebab itu di setiap kami hari ini Tuhan, hidup kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu,
Engkau yang semakin bertambah dalam hidup kami. Setiap pikiran kami, setiap kehendak kami Tuhan. Hari ini kami mau nyatakan kami serahkan. Kami yang kehilangan pengharapan hari ini, ku mau nyatakan Tuhan, sini iman kami, ku kan teguh. Jadikan ku kejanamu. Mari orang-orang yang percaya bersama-sama nyatakan, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk Shalom jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita semua untuk masuk ke dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan masih mengizinkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu sendiri. Kami mau mengetahui kebenaran-Mu Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Beritahukanlah kami isi hati-Mu Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan-Mu Tuhan. Apapun itu yang menjadi isi hati-Mu akan kami tangkap ya Tuhan, akan kami lakukan. Dan biarlah firman yang ditabur boleh berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu dan hanya kebenaran daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semua, sungguh berbahagia kita bisa berkumpul kembali hari ini. Adalah merupakan sebuah kehormatan buat saya untuk men-sharingkan firman Tuhan hari ini. Dan saya berterima kasih kepada semua pemimpin, terutama kepada Dr. Yanto atas kesempatannya. Hari ini firman Tuhan berjudul Spiritual Adultery. Saudara, pada waktu saya mempersiapkan firman ini, saya bertanya sama Tuhan. Dan waktu itu malam hari, saya tanya Tuhan, apa yang menjadi isi hatimu, yang ingin kau sampaikan kepada jemaatmu. Lalu Tuhan mengingatkan saya akan kisah hidup Hosea, saudara. Tapi ketika saya baca kitab ini saya bingung saudara, apa yang mau saya sampaikan. Lalu karena sudah malam saya bilang, Tuhan saya nggak dapat firmannya. Karena itu izinkan saya tidur, besok pagi saya akan datang lagi di hadirat Tuhan menanyakan kembali isi hati Tuhan. Dan saudara, besok paginya ketika pukul 4.30 itu Tuhan bangunkan saya dan Tuhan berikan firman-firman ini yang saya yakin akan sangat memberkati kita semua. Firman hari ini berjudul Spiritual Adultery atau perzinahan rohani. Ini adalah kisah kehidupan Hosea dan Gomer. Nah, siapakah Hosea, saudara? Sebelum itu kita harus tahu bahwa di Alkitab itu ada 17 kitab nabi-nabi. 5 kitab nabi-nabi besar itu berisi pasal-pasal yang lebih panjang, sedangkan 12 kitab nabi-nabi kecil itu berisi kitab yang pasal-pasalnya lebih singkat. Dari antara 12 kitab nabi-nabi kecil ini, yang pertama muncul nama Hosea. Nah, siapakah Nabi Hosea ini? Saudara, di Hosea 1 ayatnya yang ke-1, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Jadi kita harus tahu pada zaman dahulu tidak semua orang tuh bisa masuk ke hadirat Tuhan. Hanya orang-orang tertentu seperti imam, nabi yang sudah mengkuduskan diri mereka bisa masuk ke hadirat Tuhan, lalu Tuhan berbicara melalui perantaraan mereka. Salah satunya adalah Nabi Hosea ini, saudara. Tapi ada sesuatu yang menarik, sebelum ayatnya yang kedua, itu perikopnya keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Nah, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Saudara, kita harus tahu ya, ketika seseorang masuk ke dalam hadirat Tuhan, itu harus hidup kudus. Tetapi pada zaman dahulu Tuhan itu biasa berbicara melalui hal-hal yang praktis, melalui perumpamaan, melalui contoh-contoh, saudara. Dan hari ini kita tahu bersama bahwa Hosea mendapatkan PR yang cukup sulit karena dia adalah seorang nabi yang kudus. Tetapi dia punya PR, saudara, untuk pergi mengawini seorang perempuan sundal dan memperanakan anak-anak sundal. Seorang perempuan yang berdosa itu harus dikawini oleh Hosea. Dan ini mewakili hubungan antara Tuhan dengan kita. Hosea mewakili Tuhan yang kudus dan kita mewakili Gomer yang kotor, saudara. Lalu di ayatnya yang ke-3 sampai 10, Tuhan mengatakan bahwa Hosea yang namanya artinya penyelamat harus menikahi Gomer, seorang perempuan sundal, dan mereka akan memiliki 3 orang anak. Anak yang pertama Tuhan minta diberi nama Yizreel, seorang laki-laki yang artinya Allah menabur.
Jadi Israel itu ada sebuah lembah yang bernama Yizreel, di mana Tuhan ingin menghukum Yehu yang membantai raja-raja Israel. Ada Raja Yoram, Isabel, Ahab, bahkan ke-70 keturunan Ahab itu dibantai di lembah Yizreel. Dan yang kedua itu seorang anak perempuan yang bernama Lo-ruhama. Lo-ruhama berarti tidak dikasihi. Jadi Tuhan katakan, walaupun ada hubungan antara Hosea dengan Gomer, tetapi Tuhan sudah tidak mengasihi bangsa Israel lagi karena persundalannya. Yang ketiga anaknya adalah perempuan yang bernama Lo-ami. Lo-ami artinya bukan umatku. Jadi Tuhan katakan, karena engkau sudah meninggalkan aku, engkau bukan lagi umatku. Tetapi ada sesuatu yang aneh saudara, di ayatnya yang ke-10 Tuhan menutup dengan demikian. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Saudara bisa lihat ya, walaupun sedemikian rupa Tuhan ingin meninggalkan bangsa Israel, dikatakan kamu ini bukanlah umatku lagi karena kamu sudah menyembah Allah-Allah lain, karena hatimu sudah berpaling, karena aku bukan lagi prioritas utamamu. Tetapi Tuhan tidak bisa meninggalkan mereka saudara. Bahkan dikatakan kamu tetap anak-anakku yang hidup. Kamu akan aku berkati seperti pasir di laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan itulah isi hati Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita saudara. Kenapa saya katakan Israel itu bisa diwakili oleh kita saudara? Karena Galatia ayat 29 mengatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi walaupun kita bukan keturunan Abraham secara darah dan daging, kita adalah keturunan Abraham dari jalur iman. Because Abraham is the father of all who believe. Jadi ketika bangsa Israel menolak Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk mewakili mereka, untuk menerima janji Allah. Dan demikianlah juga Tuhan mengasihi kita seperti Ia mengasihi mempelai wanita. Luar biasa ya saudara. Lalu di Hosea 3 ayat 1 sampai yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepadaku, yaitu Hosea, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku, yaitu Hosea, membeli dia, yaitu Gomer bagiku, dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Jadi saudara, Gomer itu setelah memiliki 3 orang anak dengan Hosea, dia kembali melacurkan dirinya. Dia menjual dirinya kepada laki-laki lain. Dan tugas Hosea belum selesai. Tuhan katakan kamu pergi cari di mana Gomer, lalu kamu beli dia lagi. Berapapun harganya kamu beli, karena begitulah aku telah membeli umatku. Berapapun berdosanya kita saudara, betapapun kotornya kita, Tuhan sudah membeli dan harganya sudah lunas dibayar. Dan kita adalah miliknya seperti Gomer adalah milik Hosea. Kenapa Tuhan selalu melambangkan hubungan kita para jemaat dengan Tuhan itu sebagai sebuah keluarga, sebuah pernikahan? Karena pernikahan itu adalah sebuah komitmen. Karena pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus saudara. Bahkan mujizat pertama, Tuhan Yesus memulai pelayanannya itu dengan pernikahan di Kana. Ia mengubah air menjadi anggur ketika kekurangan anggur di sana. Karena dia ingin menyelamatkan perkawinan. Dan Tuhan juga akan mengakhiri pelayanannya dengan sebuah jamuan kawin, yaitu perjamuan kawin anak domba. Itu kita bisa lihat di Wahyu 19 ayat 9. Berbahagialah semua orang yang diundang ke pesta pernikahan anak domba. Dan kita semua, saya yakin saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita semua diundang ke pesta pernikahan anak domba itu. Luar biasa ya saudara ya. Kita harus tahu saudara, bahwa sifat Allah selain Ia adalah Allah yang kudus, Ia adalah Allah yang cemburu.
15 ayat yang bisa saya temukan di dalam Alkitab. Tuhan terus katakan, aku Allah yang cemburu, aku Allah yang cemburu. Nah, kenapa ia katakan ia adalah Allah yang cemburu? Saudara harus bedakan antara iri dengan cemburu ya. Iri itu adalah envy, cemburu itu adalah jealousy. Ketika kita iri itu berarti ada sesuatu yang milik orang lain yang ingin kita miliki. Dan itu bukan milik kita, makanya kita iri. Iri itu adalah sesuatu sifat yang kurang baik, saudara. Tetapi bedakan dengan cemburu. Cemburu itu adalah perasaan ketika kita mengasihi sesuatu atau kita mengasihi seseorang, lalu orang yang milik kita diambil oleh orang lain. Dan kita cemburu karena kita masih mengasihi orang itu dan orang itu sebenarnya adalah milik kita, saudara. Dan itulah isi hati Tuhan. Alasan yang pertama kenapa dia katakan ia adalah Allah yang cemburu adalah karena ia begitu mengasihi kita. Seperti suami mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, kalau kita gak berharga di matanya, gak mungkin dia tukar hidup kita dengan hidup dia. Demikian dia sayang sama kita dengan kasih agape, saudara. Dengan unconditional love. Betapapun jijiknya kita, betapapun berdosanya kita, dia tetap mengasihi kita. Dia tetap menunggu kita kembali, saudara. Dan alasan yang kedua kenapa ia cemburu, karena kita ini adalah miliknya, saudara. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu terdapat di 1 Korintus 6 ayat 20. Tugas kita setelah kita dibeli itu adalah memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, saudara. Karena Allah adalah kudus. Dan demikianlah ia mau kita hidup kudus supaya apa, saudara? Supaya kita bisa jalin hubungan sama dia. Supaya kita bisa terus komunikasi sama dia. Karena ketika kita kotor, kita gak bisa masuk ke dalam hadiratnya. Tapi dia akan tunggu kita terus, saudara, untuk mengakui dosa kita, untuk kembali menyayangi kita. Karena ukuran terbesar dari cinta kasih adalah pengorbanan. Dan Tuhan sudah korbankan semuanya, saudara, untuk membuktikan cinta kasihnya kepada kita. Bahkan sampai tetes darahnya yang terakhir, dia buktikan cintanya untuk kita. Alasan yang ketiga kenapa Tuhan itu cemburu, saudara, karena dia adalah Allah yang setia. Walaupun kita gak setia, walaupun kita kadang-kadang sibuk sama yang lain, saudara. Dengan kerjaan kita, dengan keluarga kita, apapun itu hobi kita, saudara. Dia tetap menunggu karena dia Allah yang setia. Ketika kita mengingkari janji kita, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dan di Maleakhi 2 ayat 16 Tuhan katakan, aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Karena itulah dia tetap menunggu. Karena dia Allah yang setia. Karena dia menghargai kita sebagai mempelainya. Itulah Allah kita, saudara. Itu isi hatinya. Sedangkan kita tahu ya, saudara, pelanggaran terbesar dalam pernikahan adalah perzinahan. Kita bisa lihat itu di Matius 19 ayat 9. Bahkan Tuhan katakan, Gomer yang sudah berzina pun masih aku cintai. Sedemikian besar cinta kasih Tuhan untuk kita. Tapi kita harus tahu, saudara, di Mazmur 103 ayat 8 dikatakan, Tuhan memang adalah penyayang dan pengasih, tetapi ia panjang sabar, saudara, bukan maha sabar. Ada waktunya kesabarannya akan habis, saudara. Ketika kita dipanggil Tuhan, ketika ia jemput kita yang kedua kali dan ia dapati kita dalam keadaan yang tidak kudus, pintu anugerahnya sudah tertutup dan itu sudah terlambat, saudara. Walaupun ia berlimpah kasih setia, tetapi jangan bermain-main dengan anugerah Tuhan. Di Hosea 6 ayat 3 dan 6, Tuhan katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sebab aku, kata Tuhan, menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tapi kenapa, saudara, kita harus mempersembahkan sesuatu? Karena cinta dibuktikan dengan pengorbanan. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, saudara.
Ketika kita katakan, Tuhan aku mencintai Engkau, buktikan itu dengan perbuatan kita. Apakah kita rela memberikan sebagian berkat yang Tuhan berikan untuk kita kembali kepadanya Tuhan, saudara. Tapi sebenarnya Tuhan gak butuh itu, saudara. Dia hanya butuh kita. Dia mau kita kembali kepadanya, kepada kehidupannya kekal, dan dia sedang mempersiapkan tempat buat kita semua, saudara. Bahkan saya yakin ada nama-nama kita di kitab kehidupan, dan dia seperti seorang bapa yang sayang, dia akan terus menanti kita di pintu gerbang sorga. Dan dia khawatir, saudara, kalau kita gak bisa kembali ke sorga. Yesaya 55 ayat 6-7 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Saudara, Tuhan menerima orang fasik. Tuhan menerima orang jahat. Bukan hanya orang baik. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mungkin saudara pikir, apa sih kesalahan yang saya buat? Saya toh nggak berzina. Saya toh nggak berselingkuh. Saudara, saya berikan contoh spiritual adultery. Apa itu spiritual adultery atau perselingkuhan atau perzinahan rohani? Di 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka seperti kita, saudara. Kita tetap ke gereja, kita tetap ibadah online. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Tetapi kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan gak sanggup. Kita beralih kepada kekuatan yang lain. Contohnya apa, saudara? Ketika kita katakan, Tuhan aku tidak bisa terlepas dari dosa-dosa tertentu. Mungkin dosa perselingkuhan, mungkin hanya TTM, saudara. Mungkin kita terikat oleh pornografi. Saya nggak tahu, saudara. Ada yang mengaku terikat oleh masturbasi, walaupun dia melayani, saudara. Ada yang terikat oleh narkotik, oleh obat-obatan, oleh drugs, bahkan oleh rokok sekalipun. Oleh vape, dia katakan, sorry aku nggak bisa lepas dari semua ini. Tapi saudara tahukah, ketika kita ditebus, kita punya kuasa. Kuasa untuk lepas dari semua ikatan dosa. Dan ketika kita katakan, Tuhan aku gak bisa, aku gak punya self control, kita sudah memungkiri kekuatan yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Dan saudara sadar gak, Roh Kudus itu hidup di dalam kita. Dan tubuh kita adalah bait Allah. Karena kita harus pelihara supaya kudus, saudara. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang kotor terus dan terus, misalkan saudara, kita menonton pornografi, sadar nggak kita bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita ikut menonton? Dan Tuhan itu kudus. Ketika kita terus menerus mengotori bait Allah, jangan salahkan dia ketika dia mulai meninggalkan kita. Karena apa, saudara? Karena ada dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Ketika Roh Kudus sudah ingatkan kita, jangan ya, jangan ya. Dan kita terus lakukan karena kita suka. Lalu Tuhan katakan, engkau sudah memungkiri aku. Dan dosa itu sudah tidak dapat diampuni lagi, saudara. Karena kita nggak percaya akan janji Tuhan, akan kuat kuasa Tuhan. Lalu apalagi contohnya, saudara? Ketika kita percaya kepada kekuatan lain di luar Tuhan. Saya tahu banyak orang Kristen masih suka cari orang pintar, saudara. Cari tukang kuamiah supaya safe. Menghindari nomor 13 karena takut ada kekuasaan lain yang mempengaruhi hidup kita. Saudara, roh yang di dalam kita jauh lebih besar daripada roh-roh di luar. Dan ketika kita taat sama Tuhan, Tuhan melindungi kita. Dan ketika Tuhan izinkan kita dicobai, dia memagari kita supaya kita nggak sampai jatuh tergeletak, saudara. Itu kalau saudara percaya bahwa Tuhan sayang sama kita. Saudara, saya kenal seorang kontraktor ya, saudara. Dia suka membeli rumah-rumah dengan nomor 4, 13 dan sebagainya. Dan dia renovasi sedemikian rupa. Bahkan rumahnya sendiri itu di Jakarta Pusat, rumah yang bagus dan megah itu nomornya 13. Tetapi dia tetap diberkati Tuhan berlimpah-limpah, saudara. Saudara, jangan takut dengan kuasa yang lain. Lalu apa, saudara? Kita percaya dengan horoskop. Kita pikir, nggak apa-apalah.
toh cuman baca lalu kita percaya kepada horoskop, itu kita sudah membuka celah. Bahkan saya ingat sekali ya saudara, seorang tukang kuamiah yang bertobat lalu menjadi seorang pendeta hamba Tuhan yang bernama Yusuf Harun. Kalau saudara lihat kisah hidupnya di YouTube saudara, dia memberitahukan rahasia kuamiahnya kenapa bisa begitu tepat saudara. Jadi dia tuh memelihara roh yang lain yang bisa berkomunikasi dengan roh yang ada di rumah kita saudara, sehingga dia tahu apa yang terjadi di rumah kita. Sehingga kuamiahnya itu begitu cun saudara, begitu tepat. Dan ketika kita mulai mempercayai apa yang dia katakan, oke nanti akan terjadi ini, kamu akan begini dan begini, itu kita sudah membuka celah. Kenapa terjadi? Karena iblis sudah masuk, karena kita percaya kepada kuasa lain dan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ketika kita putuskan, Tuhan, aku percaya kepada yang ini. Itu Tuhan berikan kita kehendak bebas karena Dia mau kita mencintai Dia dengan segenap hati kita, bukan dengan terpaksa, saudara. Jangan takut. Kemarin saya ke rumah duka lalu seorang teman mengatakan, jangan lupa, jangan ambil itu permen dan kartunya. Kalau kamu ambil jangan lupa dibuang sebelum sampai rumah. Jangan lupa cuci tangan, cuci muka, ganti baju. Karena itu setannya bisa ikut. Tapi kita kan orang Kristen saudara. Setan pun harusnya takut sama kita. Kenapa jadi kita yang takut? Begitu kan saudara? Lalu apalagi contohnya? Ketika kita terus tenggelam dalam kepahitan dan kekhawatiran, kita tidak bisa mengampuni, itu juga kita sudah terjebak dalam perangkap iblis. Karena Tuhan katakan ampunilah, karena aku bisa mengampuni kamu dan kamu punya rohku di dalam engkau. Aku sengaja izinkan hal-hal yang kurang baik terjadi supaya aku mau engkau lebih dan lebih lagi menyerupai aku. Karena nanti hanya anak Tuhan yang dijemput oleh Bapa saudara. Tuhan gak mungkin jemput anak orang lain. Dan Dia mau sifat kita makin lama makin mirip sama Dia karena Dia mau jemput kita. Tetapi ketika kita tenggelam di dalam kepahitan, saudara, kita merasa kita adalah korban daripada orang lain, kita terus berada dalam pergumulan mental, kita mulai khawatir, kita mulai depresi, kita merasa nggak ada yang bisa menolong kita. Kita juga sudah merendahkan Tuhan. Karena Tuhan ada di situ, saudara. Tuhan tahu setiap yang kita alami. Dan Dia selalu pegang tangan kita karena Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dan ketika kita mulai meninggalkan Dia, Dia menjadi sedih, saudara. Dan yang keempat contohnya, ketika kita menggantungkan kebahagiaan di luar Tuhan. Hedonisme, materialisme, konsumerisme. Kita suka sesuatu yang Tuhan mungkin gak suka. Dan kita terus lakukan itu karena kita gak peduli apa yang Tuhan suka. Kita hanya mau lakukan apa yang Tuhan suka. Bahkan saya mohon maaf saudara kalau perkataan saya cukup tajam. Kita datang ke gereja hanya menginginkan berkat Tuhan dan bukan menginginkan Tuhan sendiri. Contohnya apa saudara? Kita datang terlambat. Kita datang dengan santai. Kita skip pujian dan penyembahan, padahal disitulah kita bisa tune sama Tuhan. Disitulah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tapi kita datang hanya untuk menerima firman Tuhan dan doa berkat. Saya mohon maaf saudara. Tapi itulah kadang-kadang sikap kita terhadap Tuhan. Tuhan menunggu di situ saudara. Menunggu kita datang. Dan kita seringkali mengecewakan hatinya. Ada dua perumpamaan yang Tuhan katakan. Di Matius 25 bahwa kita adalah mempelainya. Tapi ada dua jenis mempelai, saudara. Ada gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bodoh lupa untuk membeli minyak, lupa untuk mempersiapkan minyak. Dan ketika mereka menunggu kok gak datang-datang sang mempelai pria, lalu mereka mulai kehabisan minyak. Lalu mereka mulai mencari untuk membeli di luar sana. Tadinya mereka minta kepada gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan minyak mereka sedemikian rupa. Karena mereka tahu setiap saat mempelai pria bisa datang. Tetapi karena mereka bijaksana, mereka nggak mau share minyak itu saudara. Karena mereka tahu ketika mereka share lalu minyak mereka habis, lalu mereka tidak bisa masuk menemui mempelai pria. Lalu singkat cerita ketika gadis-gadis bodoh ini sedang membeli minyak,
mempelai pria datang dan mereka sudah terlambat. Gadis-gadis bijaksana sudah masuk ke dalam resepsi, pintu sudah ditutup dan mereka menangis di luar, saudara, dan waktunya sudah terlambat. Pintu tidak akan dibuka lagi. Pintu anugerah sudah akan tertutup karena Tuhan sudah berikan kesempatan demi kesempatan, hari demi hari, peringatan demi peringatan, kebenaran demi kebenaran. Tapi kita mengacuhkannya. Minyak mewakili setiap hal-hal yang kita lakukan di dalam Tuhan, dan saya berani jamin, saudara, ketika saudara hidup dalam kekudusan, ketika saudara mengutamakan Tuhan, carilah dahulu kebenaran dan maka semuanya akan ditambahkan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Setiap hal yang kita lakukan di dalam Tuhan, Dia pasti memberkati. Lalu ada lagi di Matius 22 perumpamaan tentang perjamuan kawin. Di sini dikatakan hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik, semua disayang sama Tuhan. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Saudara, kita adalah orang-orang panggilan. Tetapi hati-hati jangan sampai kita tidak dipilih. Kita harus tahu pada zaman dahulu, saudara, ketika orang Israel mengadakan pesta perjamuan kawin, itu semua orang harus berpakaian pesta karena pakaian itu adalah untuk melambangkan menghormati sang pemilik pesta. Bagaimana kalau orang itu tidak berkecukupan, lalu tidak memiliki pakaian yang layak? Sang empunya pesta sudah menyediakan beberapa pakaian untuk mereka pinjam. Itu sudah disediakan, saudara, tinggal dipakai. Nah, orang ini dengan sengaja tidak mau mengganti pakaiannya dengan pakaian yang bersih. Dia memakai jubahnya yang kotor yang dia pakai sehari-hari, lalu dia masuk ke situ untuk makan, saudara, hidangan pesta. Dan itu seperti yang saya katakan tadi, ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan tidak dengan kekudusan, itu seperti kita masuk tanpa pakaian pesta, dan itu menyatakan bahwa kita tidak menghormati kekudusan Tuhan, saudara. Padahal itu sudah disediakan, kebenaran sudah dikatakan. Kita tahu kebenaran, tetapi kita melakukan sesuatu yang lain. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan katakan, seberapapun kotornya engkau, pakailah jubah yang sudah kusediakan. Karena nanti aku akan jemput engkau. Karena aku sangat sayang sama engkau. Karena engkau adalah mempelaiku. Dan aku akan tetap setia menunggu. Saudara, saya kenal dengan seorang wanita. Suaminya punya TTM, saudara. Teman tapi mesra. Suaminya katakan, toh aku gak berselingkuh. Toh tidak ada hubungan intim. Toh gak pernah berdua, selalu ramai-ramai. Tapi sang wanitanya bilang gini, memang ramai-ramai, tetapi ada WhatsApp pribadi khusus. Memang gak ada hubungan intim, tetapi semakin lama waktu yang di-spend di ruang yang ramai-ramai itu semakin banyak. Terus cari alasan untuk ketemu walaupun tidak berdua. Tapi suaminya bilang, ya kan gak apa-apa. Itu kesukaan aku, itu hobi aku, toh gak sengaja ketemu sama dia. Lalu sang wanitanya bilang, kalau kamu tahu saya gak suka, lalu kamu katakan kamu sayang sama aku karena aku istri kamu. Dan kamu terus-menerus melakukan sesuatu yang aku gak suka dan kamu menyakiti hatiku. Apakah sungguh kamu mencintai aku? Dan pertanyaan itu, saudara, yang ditanyakan Tuhan kepada kita. Apakah sungguh engkau mengasihi aku? Kenapa engkau terus-menerus melakukan sesuatu yang aku gak suka?
Hari ini saudara, kita belajar tentang 4 hal. Bahwa Allah kita yang pertama bukan hanya Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang cemburu karena Ia begitu mengasihi kita. Dan sampai kapanpun Dia akan menunggu. Tetapi jangan tunggu sampai pintu anugerah itu tertutup dan semuanya menjadi terlambat. Yang kedua saudara, Dia adalah Allah yang setia. Sekarang Dia masih menunggu kita. Bahkan saya yakin Dia sedang menyediakan tempat buat kita di sorga dengan nama kita saudara. Dengan kasih sayangnya. Dia menunggu kita dengan tangan terbuka di pintu gerbang sorga. Ingin memeluk kita dan mengatakan, Engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Yang ketiga, Dia adalah Allah yang panjang sabar. Tapi Dia bukan Allah yang maha sabar saudara. Temuilah Dia selama Ia masih berkenan ditemui. Karena ada waktunya ketika Ia disakiti terus-menerus. Mungkin pintu anugerah akan tertutup. Yang keempat, jadilah mempelai yang bijaksana. Kumpulkanlah minyak selama masih ada waktu. Jadilah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara, kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, atas isi hati-Mu. Tuhan, hari ini kami mau mengakui segala dosa-dosa kami. Kalau masih ada hal-hal lain yang menyenangkan hati kami, yang terus-menerus kami lakukan. Padahal kami tahu kebenaran-Mu, padahal kami tahu Engkau tidak suka ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang tidak terlepas oleh ikatan dosa tertentu ya Tuhan. Tuhan, berikan mereka kekuatan. Tuhan, berikan mereka kuat kuasa-Mu untuk terlepas dari apapun itu. Karena hamba-Mu yakin dan percaya kuasa-Mu jauh melebihi daripada kuasa apapun juga. Hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan. Untuk mereka yang sudah lama jauh daripada Tuhan. Mereka yang merasa kotor, hari ini Tuhan ingatkan kembali. Bahwa Tuhan masih sayang sama mereka. Bahwa mereka harus mendekat karena betapapun merahnya dosa mereka Tuhan. Tuhan bisa buat putih seperti kirmis, seperti kain lenan halus yang putih. Dan Tuhan akan pakaikan jubah itu, jubah kekudusan itu, sehingga kami layak masuk ke pesta perjamuan kawin anak domba Tuhan. Karena Tuhan sayang sama kami, karena Tuhan, kami adalah mempelai-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas kasih setia-Mu, terima kasih atas cinta kasih-Mu. Hari ini kami mau nyatakan, kami mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Kami mau jadi mempelai yang setia. Kami mau tunjukkan bahwa kami sayang sama Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan kami, tetapi dengan perbuatan kami. Tetapi ada satu hal Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya teringat sebuah lagu yang terus-menerus mengingatkan saya. Saya terus-menerus katakan kepada Tuhan, Tuhan, selidiki hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Ketika Engkau dapati aku berjalan ke arah yang lain, menjauhi Engkau, Tuhan ingatkan aku kembali. Supaya aku boleh berbalik Tuhan. Supaya aku tetap di jalan-Mu Tuhan. Supaya ketika Tuhan bertemu dengan aku kembali di sorga, Tuhan bisa peluk aku. Dan Tuhan bisa katakan, masuklah hambaku yang baik dan setia. Saya ajak kita semua menyanyikan lagu ini dari hati kita yang terdalam, hanya untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai. Tak ada yang
tiba saatnya kami akan memasuki di dalam perjamuan kudus atau Holy Communion. Sebelum kita masuk, kita ingatkan kebaikan Tuhan Yesus. Dia begitu baik. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa yang kita lakukan. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan, kami kenang selama-lamanya kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bila kami memikirkan siapakah kami ini, sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah manusia yang berdosa Tuhan. Tetapi karena Engkau mau menanggung semua dosa kami, sehingga kami boleh menjadi hidup Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah semua kebaikan-Mu Tuhan, kami kenang selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Perjamuan kudus ini hanya bagi mereka yang sudah percaya, dan anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus ini. Terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah
ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib ini. Biarlah semua mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Mari kita ucapkan syukur. Oh Rabba Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Saat ini pencurahan Roh Kudus turun di atas kalian semuanya. Terima kasih mula-mula itu, terima pengajaran sesat ditiadakan, terima. Biarlah semua dari kalian setia sampai mati. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oleh darah-Mu kami semua diselamatkan. Oleh darah-Mu kami semua diperdamaikan, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih. Tibalah saatnya para pria, kepala rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sedang melihat para pria, para kepala keluarga sedang mengangkat tangannya, Tuhan. Jadikanlah mereka, Tuhan, raja, nabi, dan imam di dalam keluarganya. Biarlah apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil, Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan yang sudah Kau berikan kepada para pria, kepala keluarga di tempat ini. Sekarang para wanita, ibu-ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk para ibu-ibu yang mengangkat tangannya, Tuhan. Urapi mereka, berilah kandungan yang kuat, Tuhan. Biarlah Tuhan, jadikan mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya, Tuhan. Terima kasih Roh untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan, Kau alirkan saat ini juga. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan para ibu-ibu rumah tangga ini menjadikan anggur yang manis di dalam hidupnya, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sekarang anak-anak muda, mereka yang belum menikah, single parents, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk generasi penerus ini, generasi Jeremia, Tuhan. Biarlah mereka dibangkitkan, Tuhan. Roh takut akan-Mu mengalir di dalam hidupnya. Roh takut akan-Mu mengalir di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kekudusan mereka jaga baik-baik, Tuhan. Terima kasih Bapa.
pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang di bumi. Kau berikan kepada anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Terima kasih mereka yang belum menikah, Engkau mencarikan pasangan yang sepadan Bapa. Mereka yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Kasih agape, kasih filiemu, memeluk mereka, menuntun mereka jalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang semua jemaat angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berikan mereka semua Tuhan finansial, rohani yang cukup Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan saat ini juga. Mereka yang berbeban berat, berikan mereka jawaban. Mereka yang terikat, Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya semua jemaat dan semua keluarga besarnya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Tian Setiawati Bekom yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu via live streaming hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, serta King's Kid ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite hari Minggu 12 November 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Reverend Mark McClendon, dan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. GB Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SMTH. GBI Am Sutra Mall pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Ari Kiswanto. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Tian Setiawati Bekom. GBI St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta
dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati.